Ya, terima kasih Mas Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dari berbagai kampus di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sugianto Halim, saya adalah CEO dan founder dari Sevima. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Dr. Syamsul Arifin, pagi ini akan memberikan materi tentang OBE, kemudian nanti siang juga ada Profesor Aulia, ya, dan juga dibantu oleh beberapa beberapa akademisi, dosen-dosen juga, ada Ibu Julia, ada Pak Yudi, ada Pak Bagus Jati juga, yang nanti harapannya dengan adanya praktek ya pembuatan kurikulum OBE bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu ketika apakah menyusun kurikulum OBE di kampus masing-masing. Ya. Nah, sebelum itu izinkan saya ingin memperkenalkan sedikit profil singkat dari Sevima. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar kata Sevima atau mungkin ada yang belum pernah dengar kata Sevima. Kita akan coba untuk perkenalkan ya. Tapi sebelumnya izinkan saya ingin menyapa beberapa peserta yang sudah hadir ya. Wow, ini dari ujung barat Indonesia, Pak Abdur Rasak, SE MSI, Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Riau. Mohon bisa berdiri Pak. Wah, terima kasih. Pak Abdur Rasak telah jauh-jauh datang dari Riau ke Surabaya untuk menghadiri acara penyusunan kurikulum OBE kali ini. Berapa orang Pak yang diajak? Satu orang, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya, dari ujung timur, ya, ada Pak Yosef Pagaya, Kepala Biro Akademik dari Universitas Patimura. Waduh, jajar ya Pak ya. Terima kasih Pak, udah jauh-jauh datang dari Unpati ya Pak ya. Dari Sulawesi ya, ini juga ada Dr. Yuli Asmi Rahman, Wakil Dekan Akademik Fakultas Teknik Tadulako. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ini ngajak berapa banyak ya Bu ya? 3 meja, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Julia dari Tadulako. Ini yang pendaftaran paling awal nih. Ibu Dr. Iis Ristiani, WR1, Surya Kancana Cianjur. Oke, ya luar biasa Ibu. Tahu infonya dari mana Ibu ya? Tahu info pelatihannya dari mana Ibu? Dari grup ya Bu ya? Wah, oke. Grup Sevima. Waduh, grup lama ya Bu ya, luar biasa. Terima kasih Bu telah bisa hadir di acara kali ini. Ya, jadi cukup bervariasi ya pesertanya yang hadir di ruangan ini dari ujung barat, tengah, timur Indonesia. Nah, jadi harapan memang Sevima yang tadi disampaikan Mas Ronald ya, kita ingin memberikan sharing knowledge, memfasilitasi ya antara beberapa narasumber yang kompeten dan juga dengan Bapak Ibu yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Oke, kembali kita coba akan menjelaskan singkat tentang profil Sevima. Jadi Sevima ini sebenarnya adalah singkatan dari nama perusahaan kita, PT Sentra Vidya Utama. Ya, sentra artinya pusat, Vidya ilmu pengetahuan, utama adalah yang terdepan. Jadi memang misi kita untuk melakukan revolusi pendidikan di Indonesia. Lanjut. Nah, sedikit tentang sekarang kita berlokasi di Surabaya dan total ada sekitar 275 personel. Bapak Ibu kalau mampir ke Surabaya mau ke kantor kita silahkan, itu sekitar ya 30 menit lah dari hotel ini. Ya, kita siap untuk menerima Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dan juga solusi-solusi yang akan bisa kita bantu tentunya. Jadi kita menyediakan solusi ya, silakan next Mas Pujo. Ya. Dari mulai admission system ya, kemudian operasional akademik sampai ke proses kelulusan dari mahasiswa. Kalau kita lihat sejarahnya singkat, Sevima sebenarnya sudah cukup lama ya, hampir lebih dari 2 dekade. Ya, jadi awalnya kita mulai dari 7 orang mahasiswa ITS yang ada di satu kamar kos. Kita sama-sama ingin memberikan pelatihan-pelatihan kepada kampus, dan waktu itu kita memang awalnya mensupport kampus-kampus negeri biasanya kayak ITS, UNER, UNESA yang lokasinya ada di Jawa Timur. Nah, kemudian kita
mulai dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengembangkan pendataan nasional. Bapak Ibu yang pernah dengar Dapodik 2014 dan PD Dikti, ya kita baru sadar ternyata kampus di Indonesia itu banyak sekali, 4.500, tapi yang punya akreditasi A itu hanya 80-an. Akreditasi unggul. Jadi sisanya itu adalah kampus menengah dan kecil. Bahkan ada yang kita istilahkan mikro ya, artinya jumlah student body-nya nggak sampai 1.000. Nah ini mereka punya masalah-masalah yang memang terkait dengan pemerataan digitalisasi teknologi. Jadi kalau dulu kita mengembangkan sebuah sistem itu perlu investasi di infrastruktur, server, ruangan, jaringan, dan orangnya juga. Yang itu nilainya luar biasa relatif mahal ya, lebih dari 1 miliar, bahkan bisa puluhan miliar. Belum lagi biaya operasional yang terkait dengan memaintain infrastruktur tersebut, belum diukur dengan biaya pengembangannya. Makanya pada 2017 kita kepikir untuk memberikan bantuan kepada universitas skala kecil dan menengah dengan meluncurkan SaaS. SaaS itu Software as a Service. Jadi pihak kampus tidak harus membeli aplikasi, tapi cukup membeli layanannya saja, ya, untuk setiap bulan dengan biaya yang terjangkau. Saat ini kita melayani sekitar 1.000 kampus Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dari kampus yang student body-nya cuma 100 sampai ada kampus yang student body-nya 50.000. Ya, jadi itu yang kita lakukan sekarang. Dan next, ya ini ada beberapa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita juga sudah diakui memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang cukup tinggi, 94,7%, tertinggi di Indonesia dari Kemenperin. Dan kita juga punya partner di cloud dengan AWS atau Amazon Web Service. Ini untuk membuat bagaimana kita bisa melayani 1.000 kampus dengan sebuah infrastruktur yang ada di cloud. Lanjut. Nah, jadi ranging dari layanan kita berikan adalah kita mendengarkan bahwa Bapak Ibu yang ada di universitas punya masalah untuk perekrutan mahasiswa baru, calon-calon mahasiswa baru. Kita bangunkan portal mau kuliah. Jadi itu adalah CRM, bagaimana Bapak Ibu kampus bisa menarik lead atau calon-calon mahasiswa secara digital marketing, dan kita track bagaimana progres mereka untuk bisa masuk mendaftar sebagai mahasiswa. Banyak kampus swasta yang membutuhkan proses, dan negeri pun sekarang juga ada beberapa jalur-jalur kerjasama mandiri yang juga bisa memanfaatkan mau kuliah ini. Ya, kemudian di level administrasi, selain sistem informasi akademik kita namakan Siakat Cloud, kita juga mengembangkan finance management system ya, dari budgeting, perbendaharaan dan laporan akuntansi, kemudian Sahima Pay untuk membantu bagaimana caranya universitas bisa dengan mudah menerima pembayaran dari Tokopedia, Shopee atau bank ya. Kemudian kita juga mengembangkan saat ini adalah sistem penjaminan mutu internal untuk mendampingi modul sistem penjaminan mutu eksternal yang sudah ada, sehingga nanti siklus audit mutunya bisa berjalan dengan lebih rutin setiap tahun di kampusnya, dan akan menunjang untuk akreditasi ya, baik itu akreditasi nasional maupun akreditasi internasional. Dan OBE ini juga merupakan salah satu modul atau fitur di dalam Sahima platform yang nantinya akan membantu Bapak Ibu untuk membuat mapping ya dari capaian pembelajaran dengan capaian mata kuliah, dan memastikan nanti setiap lulusan bisa kita lihat kompetensi dalam bentuk spiderjet, sehingga bagi industri itu akan sangat membantu sekali untuk melakukan rekrutmen talent-talent yang mereka butuhkan sesuai dengan kompetensinya. Jadi nggak hanya IPK dan transkrip nilai, tapi ada bentuk dari spiderjet dari masing-masing kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Nah, dan yang terbaru juga kita mendengarkan bahwa ada masalah untuk bagaimana menyalurkan lulusan Bapak Ibu ke industri yang terkait. Makanya kita bangun platform Karirlink. Jadi bagi lulusan-lulusan atau calon lulusan di kampus Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk melanjutkan atau mencari lowongan yang sesuai dengan bidangnya. Karena di sini sudah ada sekitar ribuan lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia yang bisa di-apply secara langsung oleh lulusan Bapak Ibu. Dan sekalian juga kita tarik datanya untuk kebutuhan tracer studi. Ya, sehingga nggak perlu lagi mungkin merepotkan alumni dengan harus mengisi banyak kuesioner yang ya sorry to say
alumni juga sibuk juga. Ya, saya harus ditelepon 7 kali, di-email 5 kali oleh ITS supaya bisa ngisi tesis studi. Ya, jadi kebayang ya gigihnya panitia tesis studi di kampus untuk mendapatkan ini form isian tesis studi. Oke, lanjut. Nah, tadi udah sampaikan ya kenapa banyak kampus yang memilih Cevima, karena memang ya total cost of ownership-nya cukup rendah karena tidak harus berinvestasi di awal, cukup membayar setiap bulan saja sesuai dengan layanan yang digunakan. Dan itu pun PT bisa mendapatkan manfaat layanan seperti data center internasional ya. Artinya itu jauh lebih aman daripada naruh server di kampus sebenarnya. Ya, karena sudah ada backup dan jika terjadi disaster pun sudah ada mekanisme untuk penanggulangannya. Dan ya melalui kegiatan saat ini Cevima juga selain memberikan layanan teknologi juga memberikan wadah sharing ya seperti acara kita kali ini dalam bentuk pelatihan, FGD, BIMTEK, webinar yang nanti bisa menambah ya best practice atau knowledge yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan di operasional kampusnya masing-masing gitu. Dan juga misi kita adalah melakukan pemerataan transformasi digital, ya sehingga nggak hanya kampus-kampus yang mungkin PTNBH yang bisa mengembangkan sistemnya secara lengkap, tapi kampus Bapak Ibu pun bisa menggunakan sistem Cevima yang selalu akan up to date dengan regulasi-regulasi yang terbaru. Jadi kayak ya kalau kita langganan Netflix ya Bapak Ibu ya, filmnya kan pasti nggak hanya itu aja, akan selalu bertambah. Sama ya, kita juga akan setiap saat mengembangkan fitur-fitur yang memang sesuai dengan perubahan peraturan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, lanjut. Ini agak teknikal sih, tapi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, kita mempunyai infrastruktur cloud dengan 350 prosesor ya di AWS dan juga ada 850 giga memori ya. Jadi ini yang membuat kita bisa menyediakan layanan bagi sekitar 1.000 kampus dengan total 3 juta user, mahasiswa dan dosen. Oke, lanjut. Oke, platform kita juga pasti terintegrasi dengan ya PDDikti, Sierra, Sister, ya bagi yang Bapak Ibu PKD sudah kita integrasikan dengan Sister sehingga datanya nggak perlu diinput di banyak tempat, cukup di sistem kita nanti akan kita eksporkan ke Sister. Spada bagi yang untuk proses pembelajarannya, jadi sudah otomatis yang menggunakan LMS-nya Cevima atau namanya Adlink itu akan kelihatan juga di Spada Indonesia, sehingga ketika ada proses perangkingan atau hibah berdasarkan parameter tersebut, tentu kita bisa mensupport hal tersebut. Gitu. Lanjut. Ya, kita juga punya komunitas. Nanti Bapak Ibu mungkin akan diundang ya ke grup-grup komunitas kita, ada di Facebook, ada di WhatsApp dan Telegram yang secara aktif akan menginformasikan ya jika ada peraturan terbaru, best practice atau kegiatan-kegiatan semacam hari ini gitu. Sehingga tidak bisa ikut serta. Jadi Cevima cukup aktif, setiap bulan itu kita bisa mengadakan 2 sampai 3 kegiatan baik yang online maupun offline dan banyak juga yang tidak berbayar atau ya gratis. Bapak bisa daftar, join ya. Dan mohon maaf juga kalau memang peminatnya cukup banyak ya, Mas Ronald ya. Kadang-kadang ya karena keterbatasan tempat kita nggak bisa menerima banyak ya peserta. Takutnya nanti kualitasnya juga menurun gitu. Oke, lanjut. Ya itu kira-kira sedikit profil singkat dari Cevima, di mana misi kita memang selama 20 tahun terakhir ini untuk ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Karena kalau kita membantu perguruan tinggi, nantinya kita turut serta dalam meningkatkan kualitas kompetensi lulusannya yang mereka ini nanti akan membangun Indonesia ke depan gitu. Terima kasih dan untuk khusus untuk OBE ini adalah yang kedua ya yang sudah kita lakukan dan nanti ini 2 hari kan? 2 hari, hari kedua nanti Bapak Ibu bisa full untuk mencoba praktek menyusun kurikulum berbasis OB seperti apa dan nanti mungkin akan kita demokan juga versi yang dengan aplikasi. Tapi ini bukan maksudnya kita meminta Bapak Ibu untuk membeli aplikasi kami, tidak. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tim IT, sudah punya sistem di kampus Bapak Ibu, bisa mencontoh seperti ini yang kita lakukan. Jadi bisa di-develop di kampus Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya sebagai alat peraga saja, gitu ya. Bagaimana memappingkan, karena kalau itu dilakukan secara manual, ya cukup melelahkan ya.
mata kuliahnya kan banyak, kemudian belum lagi capaian lulus pembelajarannya, plus CPMK-nya juga banyak, gitu kan. Akan cukup merepotkan kalau harus dilakukan dengan manual. Bisa, cuman ya lebih cepat, lebih less human error ya kalau dilakukan dengan sistem. Termasuk asesmennya, karena asesmennya kan juga akan berubah, gitu. Oke, demikian sambutan saya singkat dan saya harapan kami juga dari Sevima agar event ini bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan knowledge baru, best practice dan juga sharing ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk misalkan Pak kita mau sharing implementasi OB di kampus kita karena mungkin beda-beda ya kasus atau kondisi yang ada di masing-masing kampus sehingga nggak ada kayak satu solusi yang bisa berlaku untuk all kampus. Kami paham itu karena kita sudah implement 1000 universitas pasti ya macam-macam kendala-kendala yang terjadi di lapangan, bagaimana tahap proses implementasi OBE agar bisa benar-benar mendapatkan manfaat yang atau value yang baik ya, apakah harus langsung semua prodi implementasi atau harus bertahap, prodi-prodi mana dulu yang bisa dikonversi ke OBE baru nanti tahap selanjutnya dikembangkan lagi gitu. Oke, terima kasih. Dengan ini acara workshop penyusunan kurikulum OBE ya kita resmi buka. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.